Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Rahmatullah Pratama SEMM dengan judul materi Pemeliharaan Sumber Daya Manusia. Sebelum masuk ke pembahasan materi selanjutnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Dengan anggota kelompok yang pertama, ada Iyum Jutri Milen dengan nomor BP 19101155310803. Selanjutnya ada Nur Khaira Aziza dengan nomor BP 19101155310814. Dan yang terakhir ada Priscilia Indrayanti dengan nomor BP 19101155310816. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Pemeliharaan Sumber Daya Manusia. Pengertian pemeliharaan. Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Edwin, fungsi pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Jadi, pemeliharaan dalam suatu organisasi adalah suatu kewajiban pemimpin organisasi untuk melindungi para anggotanya dari hal-hal yang membuat perasaan hati anggota tersebut kurang tentram serta aman dari kebutuhan-kebutuhannya. Selanjutnya itu pengertian pemeliharaan SDM. Pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya untuk membina dan mengembangkan kondisi fisik, mental, sikap, dan perilaku pegawai agar pegawai menjadi loyal dan mampu bekerja dengan optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi tersebut mampu terwujud apabila ditunjang dengan kenyamanan kerja dan kesejahteraan pegawai yang memadai. Selanjutnya itu tujuan pemeliharaan SDM. Tujuan dari pemeliharaan SDM yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. 8. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya itu azas-azas pemeliharaan SDM. Azas-azas pemeliharaan SDM ada 5. Yang pertama itu azas manfaat dan efisiensi. Yang kedua, azas kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga, azas keadilan dan kelayakan. Yang keempat, azas peraturan legal. Yang kelima, azas kemampuan perusahaan. Selanjutnya itu metode-metode dalam pemeliharaan SDM. Yang pertama yaitu metode komunikasi. Komunikasi harus digunakan dalam setiap penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi berfungsi untuk instruksif, informatif, evaluatif, dan lain-lain. Simbol-simbol komunikasi adalah suara, tulisan, gambar, warna, mimik, kedipan mata, dan lain-lain. Dengan simbol-simbol inilah komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Yang kedua itu insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Menurut GRTRI, insentif secara harfiah berarti sesuatu yang merangsang atau mempunyai kecenderungan merangsang minat untuk bekerja. Program kesejahteraan. Pengertian kesejahteraan menurut Andre F. Sikula adalah kompensasi tidak langsung yaitu balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. Pengertian kesejahteraan menurut Del Yonder adalah kesejahteraan dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada karyawan, terutama pembayaran kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan di rumah sakit, dan pensiun. Persamaan kesejahteraan dengan gaji atau upah. Yang pertama, gaji atau upah, kompensasi langsung, dan kesejahteraan kompensasi tidak langsung adalah sama-sama merupakan pendapatan
bagi karyawan atau pegawai. Yang kedua, gaji atau upah, kompensasi langsung dan kesejahteraan kompensasi tidak langsung bertujuan sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keterikatan karyawan. Yang ketiga, gaji atau upah, kompensasi langsung dan kesejahteraan kompensasi tidak langsung sama-sama biaya bagi perusahaan. Yang keempat, gaji atau upah, kompensasi langsung dan kesejahteraan kompensasi tidak langsung diberikan oleh peraturan legal, jadi bisa dimasukkan dalam neraca fiskal perusahaan. Perbedaan kesejahteraan dengan gaji atau upah. Yang pertama, gaji atau upah adalah hak karyawan untuk menerima dan menjadi kewajiban perusahaan membayarnya. Yang kedua, gaji atau upah adalah kewajiban dibayarkan perusahaan, sedangkan kesejahteraan diberikan hanya atas kebijaksanaan saja. Jadi bukan kewajiban perusahaan atau sewaktu-waktu dapat ditiadakan. Yang ketiga, gaji atau upah dibayarkan dengan finansial berupa uang atau barang, sedangkan kesejahteraan diberikan dengan finansial dan non-finansial. Yang keempat, gaji atau upah waktu dan biasanya tertentu, sedangkan kesejahteraan waktu dan biasanya tidak tertentu. Tujuan pemberian kesejahteraan: 1. Untuk meningkatkan loyalitas dan keterikatan karyawan kepada organisasi. 2. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. 3. Memotivasi gairah kerja, disiplin kerja, dan produktivitas kerja karyawan. 4. Menurunkan tingkat absensi, menurunkan turnover karyawan. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman. 6. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan organisasi. Risiko bagi pegawai: 1. Risiko usia lanjut. 2. Risiko kesehatan. 3. Risiko penurunan upah real. 4. Risiko kehilangan pekerjaan. Faktor lingkungan fisikis kinerja. Pertama, pekerjaan yang berlebihan. 2. Sistem pengawasan yang buruk. 3. Suasana politik yang tidak aman. 4. Kurangnya umpan balik kinerja. 5. Kurang tepatnya pemberian wewenang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 6. Ketidakjelasan peran. 7. Frustasi. 8. Perbedaan nilai-nilai instansi dengan nilai-nilai yang dimiliki pegawai. 9. Berbagai perubahan segala bentuk. 10. Perselisihan antar individu dan antar kelompok. Selanjutnya adalah konseling pegawai. Konseling merupakan suatu pertukaran gagasan dan perasaan antara dua orang manusia, yakni antara konselor atau penyuluh dan yang diberi bimbingan atau konsul, sehingga merupakan suatu tindakan berkomunikasi. Konseling biasanya dilakukan secara rahasia, sehingga pegawai akan merasa lebih bebas berbicara secara terbuka tentang permasalahannya. Tipe konseling yang dapat dipergunakan untuk mengatasi stres diantaranya adalah: yang pertama, konseling direktif; yang kedua, konseling non-direktif; dan yang ketiga, konseling partisipatif. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah: yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologi. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi dan pemeliharaan sumber daya manusia. Ada dua. Yang pertama, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun kelompok informal organisasi. Yang kedua, komunikasi organisasi dapat dilihat baik dari perspektif objektif maupun perspektif subjektif sebagai proses penciptaan dan penafsiran informasi di antara unit-unit
komunikasi sebagai bagian dari suatu organisasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah komunikasi dalam tataran organisasi memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pengendali perilaku pegawai. Yang kedua, motivasi pegawai. Yang ketiga, pengungkapan emosi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Baiklah, berdasarkan keseluruhan materi yang telah kami sampaikan, maka dapat kami simpulkan bahwa pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya untuk membina dan mengembangkan kondisi fisik, mental, sikap, dan perilaku pegawai, agar pegawai menjadi loyal dan mampu bekerja dengan optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi tersebut mampu terwujud apabila ditunjang dengan kenyamanan kerja dan kesejahteraan pegawai yang memadai. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia adalah terkait dengan kepentingan meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan komitmen organisasi, meningkatkan kedisiplinan pegawai, meningkatkan loyalitas pegawai, menurunkan turnover pegawai, mengurangi konflik, meningkatkan ketaatan pegawai terhadap pimpinan, mengurangi kejenuhan, serta meningkatkan kepuasan kerja. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.